Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang tenang, bahkan dengan roh yang terus menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Dan kami mau menikmati hari ini bersamamu di dalam penyertaan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini dengan kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua Kami memuji, kami menyembah, sebab Kaulah yang dipuji, sebab Kaulah yang disembah, Kaulah yang ditinggikan. Kaulah yang dimuliakan.
Tuhan, di atas segala Tuhan, Engkau Raja, di atas segala Raja. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami puji Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Terpujilah Bapa yang mulia. Haleluya. Ketikanya yang esa, ketikanya yang esa. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Sewaktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Sebab kami percaya Kau yang bertindak ganti kami, Kau yang menjagai kami, Kau yang menopang kami, Kau yang nyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau hidup sesuai dengan perkataan-Mu, sehingga hidup kami akan mengalami kuasa-Mu. Karena kami percaya ketika kami mengerjakan bagian kami, yaitu hidup sesuai firman-Mu, Engkau mengerjakan bagian-Mu menggenapi janji-janji firman. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah.
biarlah kami terus hidup seturut dengan firman-Mu, firman-Mu yang menguasai hidup kami, mengendalikan hidup kami, sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita kembali akan melanjutkan renungan kita di Kejadian pasal yang ke-44. Menyambung kemarin kisah ketika saudara-saudara Yusuf kembali datang ke Mesir. Dan ini adalah perikop ketika mereka akan kembali pulang ke Kanaan. Kita akan baca dulu di dalam perikop yang pertama. Silakan, tolong suamiku. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledainya. Tapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Binyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang seperti aku ini dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang kami katakan kepada Tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hamba ini. Maka kami ini budak Tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dia akan menjadi budakku. Tapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayah. Nah, pada perikop yang pertama ini, kembali Yusuf hendak menguji saudara-saudaranya akan kasih persaudaraan mereka. Karena saya percaya bahwa ketika Yusuf merekayasa kasus pencurian ini, itu semata-mata bukan karena dia mau balas dendam ya Bapak Ibu. Karena kita sudah sangat mengetahui akhir dari
kisah Yusuf ini adalah apa yang terjadi sesungguhnya. Ketika Yusuf melakukan ini, tentu Yusuf mengingat apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dirinya. Nah, di dalam perikop yang pertama ini kita boleh melihat bahwa bagaimana ternyata saudara-saudara Yusuf itu mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi. Mereka tidak lagi menjadi pribadi yang egois. Ketika Yusuf menguji mereka, bahkan mulai dari sejak kemarin, bagaimana Yusuf lebih memperlakukan lebih kepada Benyamin, memperhatikan Benyamin yang menjadi saudara sekandungnya. Kita bisa kemarin boleh melihat bahwa reaksi saudara-saudaranya yang lain ya biasa aja gitu loh. Bahkan mereka bersyukur lah ya, kalau boleh dibilang bersyukur. Dan pada akhirnya mereka hari ini mereka berencana untuk pulang dan Yusuf menguji dengan kasus pencurian ini, sikap hati mereka itu tetap benar. Mereka bersepakat. Di sini dikatakan tadi di ayat yang ke-11 itu mereka bersama-sama mengoyakkan jubah mereka. Dalam artian mereka sangat bersama-sama merasa bersalah, bersama-sama merasa bahwa ini adalah yang harus mereka hadapi bersama-sama. Nah, di dalam perikop yang kedua ada satu tokoh yang menjadi perhatian di kisah ini maupun dari kemarin, itu adalah Yehuda. Mari kita baca dulu di perikop yang kedua. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hamba ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya. Sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayahnya ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitakannya kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami. Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku. Dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak Tuanku menggantikan anak itu.
dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab, masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak sanggup, aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang menimpa ayahku. Nah, dalam perikop yang kedua jelas dikatakan, lalu tampillah Yehuda mendekati Yusuf ya dan berkata. Nah, di sini menunjukkan bahwa Yehuda menjadi pribadi yang benar-benar sungguh berubah dari apa yang pertama kali ketika Yusuf mengalami ketidakadilan dari saudara-saudaranya. Kalau kita ingat kembali kisah itu, bagaimana pertama kali Yehuda adalah pribadi yang iri, sangat iri. Dia adalah anak yang keempat. Tetapi di sini perubahan yang besar terjadi di dalam hidup Yehuda. Dia menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab. Kalau kita juga mengikuti kisah Yehuda waktu kejadian dengan Tamar, di situ pun Yehuda belum menjadi orang yang 100% pribadi yang sungguh-sungguh berubah. Waktu itu dalam proses dia berubah, ketika dia melepas tanggung jawab untuk memberikan anaknya yang terakhir buat Tamar, tetapi dia tidak melakukannya dan dia malah melarikan diri. Tapi di perikop ini kita boleh melihat betapa Yehuda menjadi pribadi yang sangat berani. Dia berubah menjadi pribadi yang berani mengambil tanggung jawab. Kalau berdasarkan urutannya, dia adalah anak keempat. Seharusnya dia tidak peduli untuk mengambil tanggung jawab sebagai anak sulung. Tetapi Yehuda berani, dia tampil beda, dia berani menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika dia berjanji kepada ayahnya Yakub, bahwa dia juga tampil sebagai pribadi yang tegas, bahwa mereka tidak akan mungkin bisa mendapatkan kembali ke Mesir dan mendapatkan makanan apabila Benyamin tidak diikutsertakan. Ketika Yakub tidak mengizinkan untuk Benyamin ikut serta. Tetapi Yusuf bisa meyakinkan, Yehuda bisa meyakinkan Yakub sehingga Yakub dengan bisa memberikan Benyamin menyertai mereka untuk datang ke Mesir. Nah, Yehuda tidak hanya dia berubah hanya sebatas kata-kata, tetapi dia memang berubah sesungguhnya melalui sikap dan perbuatannya. Dia berubah. Dia berani menghadapi Yusuf yang pada saat itu adalah penguasa Mesir dan dalam situasi yang sungguh sangat menegangkan. Ada banyak hal yang bisa terjadi, tetapi Yehuda bertumbuh, dia menjadi seorang yang sungguh sangat bertanggung jawab. Dia berani, kalau zaman sekarang dikatakan, dia berani pasang badan. Sekalipun dia tahu itu hukumannya mati. Sungguh sangat berbeda sekali ketika apa yang dilakukannya kepada Yusuf dahulu. Yehuda lah yang dahulu memberi ide untuk Yusuf dijual. Sehingga hidup Yusuf menjadi budak di Mesir pada saat itu. Nah, yang kedua adalah Yehuda menjadi seorang pribadi yang memegang teguh kepada janjinya. Seperti yang saya katakan, dia tidak hanya bertanggung jawab dengan setiap perkataannya kepada ayahnya, tetapi dia melalui perbuatannya, melalui sikapnya, dia berani, dia mengambil tanggung jawab itu. Nah, yang saya dapatkan adalah begini Bapak Ibu, bahwa setiap kita bisa berubah, dan setiap kita harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Memang di dalam proses perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah, perlu proses.
Seperti yang kita baca pada pagi hari ini, karakter Yehuda menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang rela berkorban, itu semata-mata ada proses yang dialami. Dan dia melakukan proses itu dan dia mau sehingga dia menjadi pribadi yang berubah. Demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu, kita bisa menjadi pribadi yang bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang boleh terus mengingatkan kita, Roh Kudus yang terus menuntun kita, bahkan kita punya manual book, kita punya firman Tuhan yang terus menolong kita, menuntun kita untuk kita terus di dalam proses perubahan itu. Dan ada dampak yang begitu besar yang diterima oleh Yehuda. Melalui kaum Yehuda inilah, sekalipun kaum yang terkecil, yang seharusnya tidak menjadi garis keturunan yang diperhitungkan. Tetapi Allah memakai keturunan Yehuda, keturunan yang kecil ini menjadi garis keturunan lahirnya Yesus. Melalui kaum Yehuda inilah, melalui 12 suku ini yang menjadi cikal bakal besarnya bangsa Israel, tetapi dari kaum Yehuda inilah Tuhan memakai sehingga garis keturunan Yesus boleh lahir ke dunia. Nah, ini yang saya dapatkan Bapak Ibu, perubahan itu pasti bisa terjadi ketika kita mau berubah dan kita mau terus berubah mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih istriku. Ya, jadi hari ini kita belajar sebuah prinsip yang kalau para pria yang sudah ikut camp pria pasti akan sangat hafal dengan sebuah nilai yang Ed Cole sebagai founder Kegerakan Pria itu sampaikan, yaitu perubahan adalah sebuah proses kehidupan. Artinya dalam hidup ini kita harus mengalami terus-menerus yang namanya perubahan. Karena satu-satunya yang tidak mengalami perubahan yaitulah perubahan sendiri. Dan dikatakan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Kalau dulu kita adalah orang yang tukang marah, terus kita berubah menjadi orang yang masih bisa marah, sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang sabar. Atau mungkin dulu kita adalah orang yang sulit untuk mengampuni. Terus kita berubah untuk menjadi pribadi yang mau mengampuni. Dan kemudian kita menjadi orang yang suka mengampuni. Nah, Bapak Ibu boleh cek hidup Bapak Ibu di sisi yang lain. Sudah sampai titik mana perubahan hidupmu yang ke arah semakin serupa dengan Kristus? Apakah dulu engkau tukang marah sampai hari ini engkau tukang marah? Apakah dulu engkau sulit mengampuni sampai hari ini engkau masih sulit untuk mengampuni? Kan sangat sayang sekali kalau berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Kristen, berpuluh-puluh tahun kita dengar firman, baca firman, renungkan firman, tapi firman itu sama sekali tidak merubah hidup kita. Kemarin di Komsel kami sharing apa penyebabnya. Ya balik-balik ego kita. Bukan kita tidak bisa berubah. Setiap manusia pasti bisa berubah. Masalahnya kita mau nggak berubah. Terus kita punya pemahaman yang benar. Kenapa kita harus berubah? Ada banyak orang yang berusaha untuk berubah. Karena dia punya motivasi yang salah. Dia pikir kalau dia berubah, supaya pasangannya berubah. Dia pikir dia mau berubah supaya anaknya berubah. Dia pikir dia mau berubah supaya orang yang berhubungan dengan dia juga ikut berubah. Padahal nggak seperti itu prinsipnya. Prinsipnya adalah kenapa aku harus berubah? Ya karena aku harus berubah. Aku salah,
Aku mau jadi benar. Dan berkali-kali saya katakan, kapan kita bisa jadi benar dalam hidup ini? Waktu kita sadar kita salah. Nah, yang paling susah mengalami perubahan itu adalah orang yang merasa benar. Nah, itu susah untuk berubah. Karena dia pikir dia yang sudah benar, padahal baru merasa benar. Dan berkali-kali juga saya ingatkan seperti apa yang Pak Isa katakan. Lawan dari benar itu bukan salah, tapi merasa benar. Nah, merasa benar itu sama dengan apa? Ego. Nah, jadi ya semalam saya sudah sampaikan di Komsel. Dua hal yang harus kita lakukan terus setiap hari. Kalau mau kita ikut Yesus, mau tiru Yesus. Yang pertama, ingat karya salib, pikul salib. Kita ini harus sadar setiap hari kita renungkan sampai itu menjadi sebuah hal yang benar-benar kita pahami. Bahwa manusia lama kita itu sudah mati, sudah dikubur bersama dengan Kristus, dan bangkit sebagai ciptaan baru. Nah, kita harus sadar dulu bahwa kita ini ciptaan baru. Kita bukan manusia lama lagi. Nah, terus yang kedua, kita terus menyangkal diri. Artinya iblis akan mengingatkan kita terus tentang masa lalu, tentang dosa dan salah kita. Tapi kita harus sangkal. Yakobus katakan, lawanlah iblis itu dengan imanmu, maka dia akan lari daripadamu. Baru kita bisa ikut Yesus. Kata ikut Yesus itu meniru Yesus. Seperti semalam yang saya katakan, harusnya itu hal yang mudah, kan tinggal meniru. Kalau Yesus sabar, ya aku niru Yesus sabar. Kalau Yesus mengampuni, ya aku ikut Yesus, niru Yesus mengampuni. Kalau Yesus jujur, ya aku ikut meniru apa yang Yesus lakukan, jujur. Sederhana hidup ini. Tapi apa yang sering membuat kita rumit? Ya ego kita. Seperti kemarin ada ilustrasi yang saya katakan, menurut Bapak Ibu kira-kira berapa berat gelas yang saya pegang ini? Anggaplah gelas ini paling sekitar 3 ons. Sebenarnya berat atau tidak beratnya gelas ini bukan tergantung pada berat gelas ini sendiri sebenarnya Bapak Ibu. Tapi menjadi berat atau tidak menjadi berat gelas ini tergantung berapa lama kita mau pegang gelas ini. Kalau kita pegang cuma 1 menit, ya mungkin gelas ini ringan. Tapi coba kalau kita pegang 1 jam, gelas ini akan terasa jadi berat. Padahal gelasnya tetap sama. Apalagi kalau kita mau pegang 1 harian. Jangan-jangan sudah gemetaran kita. Sudah rasanya berat banget. Padahal kan sederhana Bapak Ibu. Supaya kita tidak mengalami beban berat dalam hidup ini. Udah lepasin aja, taruh, selesai. Tapi berapa banyak orang tetap simpan kemarahan, orang tetap simpan kebencian, orang tetap mempertahankan semua hal itu dengan egonya. Tapi dia rasa beban, berat hidupnya. Nah, bersyukur Yehuda mengalami perubahan dalam hidupnya. Walaupun ya dalam kisah ini kita tahu kayaknya belum sempurna. Walaupun karena ada kalimat gini, oh saudara Benyamin sudah mati. Walaupun sebenarnya dia harusnya tahu. Tapi itu kan bisa saja karena sebuah pemikiran, wah kayaknya si Yusuf itu sudah matilah. Karena peristiwa ini sekali lagi saya katakan udah 20 tahun lebih. Dan mereka tidak pernah dapat kabar lagi. Jadi mungkin dulu memang dia tidak berpikir Yusuf mati, tapi karena tidak ada kabar ya sudahlah dianggap sudah mati. Tapi prinsip seperti apa yang istri saya tadi katakan, hidup ini harus mengalami perubahan. Jangan terus-menerus mempertahankan ego. Karena kata kunci kalau kita mau berubah, itu mati ego. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan bagi Bapak Ibu dari kisah yang kita baca hari ini yang disampaikan istri saya tadi. Selain dari apa yang di perikop pertama, sekali lagi, Yusuf bukan didasari dengan kebencian merekayasa cerita itu, tapi Yusuf sedang menguji dan melihat sikap hati saudara-saudaranya. Seperti itu.
Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau tambahkan, kalau tidak ada yang mau tambahkan, silakan. Thank you. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Buyung. Mari kita bersatu hati. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini yang kembali mengingatkan setiap kami yang hadir Tuhan untuk lebih saling mengasihi, untuk bisa bertanggung jawab Tuhan untuk orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tahu setiap kami semakin hari semakin berubah menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Pagi ini firman-Mu mengingatkan kami untuk boleh saling mengasihi, untuk boleh saling mengampuni satu sama lain. Biarlah Tuhan kami mempraktekkan firman-Mu pagi ini di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak hadir, juga ada kasih karunia, ada kemurahan-Mu tercurah dalam kehidupan mereka. Kami juga bersatu hati berdoa buat Ibu Merianti dan Pak Siregar yang hari ini hingga besok melakukan perjalanan tugas dari Jombang, Madiun, dan Ponorogo. Engkau senantiasa melindungi mereka. Tutup bungkus kendaraan yang mereka pakai dengan kuasa-Mu. Tibakan dengan selamat, dan mereka boleh kembali ke rumah dengan selamat karena perlindungan dan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang Engkau menempatkan kami di sini ya Bapak. Biarlah Engkau terus memberi kesehatan, kekuatan, kemurahan, kasih karunia-Mu tercurah atas pemimpin kami. Bapak Presiden Jokowi beserta wakil, serta jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil memiliki rasa tanggung jawab dan takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka ambil ada hikmat daripada-Mu dan campur tangan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati keluarga kami, anak, istri, dan bahkan suami kami juga ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari, buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga mau berubah ya Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam bersungut-sungut dan juga tidak mau hidup dalam kedagingan ya Bapa. Biarlah kami mau Tuhan menuruti kebenaran firman-Mu. Kami mau terus diubahkan ya Tuhan, hari demi hari lebih baik lagi dalam hidup kami, dalam karakter kami, biar menyerupai Engkau ya Kristus di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melingkupi kami dalam persekutuan di dalam Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.